Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, nama aku Dita. Kita sebagai manusia, kita lahir di bumi, kita tumbuh di bumi, dan kita bakalan mati di bumi juga nih. Dan mungkin juga ada beberapa privilege untuk beberapa orang nih yang mungkin bakalan mati di bulan atau di planet lain. Who knows, right? Dan kita juga setuju bahwa bumi itu adalah planet, dan planet adalah bagian dari tata surya. Tetapi kita bukan satu-satunya loh. Ada banyak lagi tetangga-tetangga kita yang lain di sini. Dan kita bisa melihatnya dengan jelas terkadang. Terutama juga nih, kita bisa melihat juga nih dengan jelas bulan, satelit kita, dan juga matahari yang siang harinya mampu menerangi hampir seluruh bumi dalam satu waktu. Oke, jadi nih kalau misalnya kita ngomongin tata surya yang kompleks itu lumayan panjang sih ya, lumayan banyak sekali bahasannya dan hipotesis-hipotesisnya. Tetapi kita fokus dulu ke bumi nih. Kalian pernah terpikir nggak sih gimana sih prosesnya bumi ini bisa lahir? Ini adalah bahasan menarik nih. Nah, di video ini aku akan ngejelasin sama kalian bagaimana sih prosesnya bumi itu bisa ada. Nah, aku akan ngejelasinnya ini secara ringkas dan berdasarkan sains ya. Untuk di video ini aku akan ngejelasin perjalanan bumi nih dari dia lahir sampai pas zaman pertama es aja dulu ya. Nanti kita lanjutin di part lainnya. Nah, aku nggak tahu nih kapan kalian bakalan nonton video ini. Tapi, kapanpun itu, mari kita mundur dulu yuk. Kita mundur ke sebelum 4,5 miliar tahun yang lalu. Yap, kalian nggak salah dengar. Sebelum 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi pada periode ini, sistem tata surya kita ini udah ada sebenarnya, tapi bumi belum ada. Seperti yang kalian lihat nih di samping. Ini adalah ilustrasi keadaan pada saat itu. Yang kalian bisa lihat, matahari udah ada. Debu-debu asteroid dan juga batu-batuan asteroid itu memenuhi tata surya. Nah, mereka semua itu berterbangan nggak beraturan atau ke segala arah. Nah, tetapi di satu titik itu ada proses akresi namanya. Nah, proses akresi ini ilmuwan sepakat bahwa proses ini mampu untuk menghasilkan gaya gravitasi, di mana gaya ini bisa menarik debu-debu asteroid dan juga batuan-batuan meteoroid lainnya untuk bersatu dan berkumpul nih, membentuk suatu bola pijar yang besar. Juga beberapa ilmuwan sepakat bahwa proses ini memakan waktu sekitar 10-20 juta tahun lamanya nih untuk membentuk satu bola besar yang nantinya akan menjadi tempat tinggal kita nih sekarang, yaitu bumi. Dan proses bumi ini terjadi itu ada di 4,5 miliar tahunnya. Jadi yuk mari kita masuk ke 4,5 miliar tahun ketika bumi ini lahir. Nah, 4,5 miliar tahun ketika bumi ini lahir, bola pijar sudah terbentuk. Dan bola pijar yang terbentuk ini pastinya sangat jauh berbeda dari apa yang kita lihat nih. Memang itu bumi, tapi jangan dibandingkan dengan bumi yang sekarang ya, karena bumi yang sekarang ini sudah melewati banyak sekali proses-proses yang terjadi. Karena pada waktu itu bumi didominasi oleh batuan keras dan juga molten rock. Di sini molten rock ini artinya batuan panas yang meleleh ya, dan pada waktu itu bumi ini berwarna merah kehitam-hitaman saking panasnya nih. Dan pada waktu itu juga terbentuklah medan magnet yang mampu membuat struktur bumi ini berlapis-lapis nih batuannya. Nah, pada periode ini juga bulan terbentuk. Jadi ilmuwan sepakat nih bahwa bulan itu usianya lebih muda daripada bumi. Nah, proses pembentukan bulan ini juga cukup seru nih ceritanya. Pembentukan bulan pada saat itu dinamai dengan hipotesis tuburukan besar karena bulan ini terbentuk dari tumbukan antar dua planet nih dengan bumi, antara bumi dan juga satu planet muda lainnya. Karena ada gaya gravitasi yang masih ada di bumi dan juga proses akresi yang terjadi, dia mampu untuk menarik planet muda ini tadi mendekati ke bumi. Nah, planet ini semakin lama semakin mendekat, dan terjadilah dentuman besar atau hantaman besar di sana yang mampu untuk menerbangkan atau membuyarkan semua permukaan bumi yang disentuhnya pada waktu itu ke luar atmosfer. Termasuk juga debu-debu dan juga partikel-partikel lain keluar angkasa. Dan di sana, di luar sana, mereka tuh membentuk gravitasi sendiri. Di mana pada proses ini mereka mampu untuk membuat satu lagi benda bulat lainnya yang pada saat itu juga berkembang dan terus berputar mengelilingi bumi yang kita sebut sebagai bulan. Waktu itu bulan gak sejauh sekarang, jadi waktu dulu itu bulan itu dekat banget posisinya sama bumi. Nah, jadi ini udah selesai nih di usia 4,5 miliar tahun nih. Jadi proses yang terjadi tadi itu cukup panjang, dan kita mulai skip yuk ke 3,9 miliar tahunnya.
Oke, di 3,9 miliar tahunnya ini terjadilah hujan meteor pertama bumi yang pada saat itu terus menghujani bumi dan lama sekali dalam waktu 20 juta tahun lamanya nih. Waktu itu mungkin gak ada yang sadar nih, tapi ternyata batuan dari luar angkasa itu mengandung partikel lain di dalamnya. Nah, di dalam asteroid itu sendiri ternyata mengandung satuan kristal-kristal yang apabila kristal itu terpecah, maka akan mengeluarkan air. Memang sih airnya itu nggak terlalu banyak dalam satu batuan, tapi dalam kurun waktu 20 juta tahun mereka menghujani bumi, mereka mampu untuk mengcover seluruh permukaan bumi pada waktu itu. Suhu bumi pada waktu itu sedikit menurun nih, karena ada air-air tadi kan, jadi nggak terlalu panas lagi dia. Pada waktu itu suhunya itu sekitar 170 derajat Celcius. Ya masih panas banget sih tapi memang. Dan pada waktu itu juga udara yang ada cukup beracun dan juga oksigennya itu sangat minim sekali di sana. Nggak cocok jadi tempat tinggal apapun pada saat itu. Nah, dan juga karena tadi permukaan bumi ini udah sebagian besarnya diisi oleh air kan. Dan posisi bulan yang deket tadi itu membuat pergejolakan gelombang yang terjadi juga nih. Ada banyak sekali badai-badai yang terjadi, gelombang tsunami yang terjadi pada waktu itu di bumi. Nah, sampailah akhirnya bulan ini mundur perlahan-lahan menjauhi bumi, dan bumi pun kembali ke dalam fase tenangnya. Ada banyak sekali aktivitas yang terjadi di bawah bumi ya, di dalam bumi ini sendiri, karena aktivitas vulkanik dan aktivitas tektonik waktu itu cukup berkembang luas sekali di seluruh bumi. Dan pada waktu itu kan sebagian besar daratan bumi ini, permukaan bumi ini udah diisi sama air ya. Nah, proses-proses yang terjadi, vulkanisme, tektonisme yang terjadi itu mampu mengangkat daratan-daratan ini naik ke atas, menembus permukaan bumi nih, menembus air-air tadi. Dan juga di bawah bumi kan juga pastinya terjadi retakan-retakan tuh, ada retakan-retakan di bawah air. Nah, air-air yang ada tadi kemudian masuk nih, merembes melalui retakan-retakan tadi. Dan air-air itu mampu untuk membawa mineral-mineral silika, mineral-mineral apapun yang dia lewati dari batuan-batuan sampingnya tadi. Dan kemudian karena ada panas di bawah, maka air-air yang mengandung mineral tadi disemburkan kembali ke atas. Dan pada saat penyemburan inilah air-air yang membawa mineral tadi mampu untuk membangun sebuah cerobong nih di bawah, di dasar air, dan cerobong itu terus tumbuh tinggi dan mampu untuk mengeluarkan fluida panas dari dalamnya melalui retakan-retakan di bawahnya itu. Cerobong dan juga fluida panas ini juga biasa dikenal dengan nama black smoke. Nah, pada fase ini juga hujan meteor kedua terjadi. Jadi hujan meteor juga turun lagi ke bumi nih. Sama seperti fase pertama tadi, batuan-batuan meteor ini ternyata juga mengandung sesuatu nih. Dan bukan cuma air aja, tetapi mereka juga mengandung sesuatu yang lain seperti zat karbon dan juga protein dari asam amino. Kemudian batuan-batuan dari meteoroid ini tadi terpecah nih dan juga turun ke bumi dan berinteraksi nih dengan fluida panas tadi, aktivitas black smoke tadi ya. Nah, kemudian dengan ajaibnya nih, ini ada banyak sekali sih teori-teori tentang ini. Karena pada proses interaksi ini terjadilah rantai RNA dan DNA di sini yang pada akhirnya menimbulkan satu kehidupan pertama di bumi, yaitu bakteri bersel tunggal. Nah, pada waktu itu bakteri bersel tunggal ini adalah satu-satunya penghuni di bumi yang mampu bertahan dalam suhu ekstrim dan juga keadaan ekstrim pada waktu itu dan memenuhi hampir di seluruh perairan bumi pada saat itu. Yuk kita lanjut yuk ke kehidupan pertama di bumi. Kita skip ke 3,5 miliar tahunnya. Nah, jadi bakteri-bakteri tadi yang terbentuk nih, itu banyak sekali kan. Mereka itu mampu untuk membentuk koloni-koloni. Nah, koloni-koloni yang mereka bentuk ini itu namanya disebut stromatolite. Nah, stromatolite ini tersebar di seluruh permukaan air yang dangkal pada waktu itu karena mereka juga melakukan aktivitas di sini. Aktivitas yang mereka lakukan itu cukup familiar nih di telinga kita. Aktivitas yang mereka lakukan itu adalah fotosintesis. Nah, mereka ini mampu untuk menyerap sinar matahari dan menghasilkan makanan sendiri. Selain glukosa sebagai makanan mereka, mereka juga mampu untuk menghasilkan oksigen pada waktu itu. Nah, inilah proses di mana oksigen di dalam bumi itu mulai tumbuh nih. Nah, proses ini berlangsung sangat lama pastinya untuk oksigennya juga menyebar ke seluruh samudra dan juga atmosfer. Jadi kita loncat yuk ke 1,5 miliar tahunnya.
1,5 miliar tahun ini juga terjadi satu aktivitas yang luar biasa besar sekali, di mana ada aktivitas tektonik dari bawah bumi yang mampu untuk menggerakkan pulau-pulau yang ada di atas permukaan untuk bersatu nih. Dan pada waktu inilah terbentuk satu superkontinen atau satu benua besar yang disebut juga Rodinia. Jadi Rodinia ini atau satu superkontinen besar ini bertahannya cukup lama ya. Jadi kita langsung loncat aja ke 750 juta tahun ya. Jadi pada 750 juta tahun ini, aktivitas yang terjadi di bawah bumi juga luar biasa padatnya atau banyaknya. Jika yang sebelumnya mereka mampu untuk menyatukan banyak lempengan-lempengan benua untuk menjadi satu benua besar, kali ini mereka juga mampu untuk memisahkannya nih. Jadi dari satu benua besar Rodinia tadi, mereka pecah lagi menjadi dua lempengan besar. Aktivitas-aktivitas geologi yang terjadi pada waktu itu, baik tektonisme, vulkanisme yang luar biasa banyaknya pada waktu itu, mereka semua mengeluarkan produk-produk gas rumah kaca yang miskin oksigen, dan juga mereka mengeluarkan zat-zat karbon, karbon monoksida, karbon dioksida ke atmosfer, dan membentuk atmosfer kedua nih. Dan pada waktu itu bumi ini cukup gelap, karena ada air juga di permukaan bumi, maka terjadilah proses hujan, dan inilah dinamai hujan asam. Hujan asam pertama di bumi. Nah, hujan asam ini kemudian mengembalikan zat-zat tadi, karbon dioksida, zat gas rumah kaca yang lainnya, turun kembali ke bumi. Dan oleh batuan diseraplah zat-zat itu ke bawah bumi nih. Atmosfer bumi pada saat itu bersih nih dari zat-zat karbon. Dan penuh oleh oksigen aja. Nah, karena penuh oleh oksigen aja, maka keadaan bumi pada waktu itu langsung turun drastis. Suhunya ya. Jadi suhunya yang tadinya itu cukup panas, itu turun nih, malah menjadi sangat dingin lah. Kita masuk ke periode bola es atau zaman es pertama di bumi. Nah, pada periode ini kita masuk ke 650 juta tahun ya, dimana pada waktu ini suhu di bumi itu mencapai minus 60 derajat Celcius. Menutupi seluruh muka bumi. Jadi pada waktu itu bumi itu kelihatannya warnanya itu putih kebiru-biruan ya kalau dari luar. Dan ini proses yang luar biasa unik ya, luar biasa unik sekali ketika kita mengikuti cerita tadi. Karena bumi itu awalnya panas atau bumi berwarna merah pijar nih, dan ke-switch nih menjadi bumi yang sangat-sangat dingin atau bumi yang berwarna putih kebiruan. Luar biasa sekali ya, Masya Allah. Wow. Berdasarkan data-data yang ada, ilmuwan juga berteori bahwa keadaan zaman es pada waktu itu, keadaan bola es pada waktu itu bertahan hingga 15 juta tahun lamanya. Ternyata sejak proses pendinginan bumi ini dimulai, aktivitas-aktivitas tektonik itu juga terus terjadi nih teman-teman. Sampailah ketika akhir dari periode bola es ini terjadi, maka letusan-letusan dari gunung api di bawah yang sudah dari dulu nih itu meletus-letus mencoba untuk menerobos es tadi, akhirnya bisa menerobos es yang sangat-sangat tebal tadi, dan juga mampu untuk mencairkan sebagian besar es yang ada di permukaan bumi pada waktu itu. Nanti kita akan masuk ke dalam periode bumi menghangat. Nah, pada periode ini bumi memasuki periode tenangnya atau periode hangat di sini, dimana suhunya juga cukup sedikit ramah lah. Dan nanti kita akan masuk lagi ke fase selanjutnya, dimana nanti mau banyak sekali nih munculan makhluk-makhluk baru nih yang akan menjadi penghuni bumi. Dan stay tune aja, nanti akan aku bahas di part selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu videonya. Semoga aja kalian suka dan semoga aja bermanfaat videonya. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata nih, aku minta maaf. Dan kalau misalnya kalian punya teori lain atau kalian punya hal lain yang aku nggak tahu nih atau yang belum aku sebutin, kalian bisa tulis komen di bawah. Yap, jadi kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Bye, see you in my next video.